Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, tutorial matematika kita akan membahas soal SALU TBK tahun 2021 ya. Nanti yang saya bahas yaitu penalaran umum sekaligus penilaian kuantitatif. Nah, matematika sendiri nanti di tes potensi skolastik sendiri untuk syarat kalian buat tes UTBK. Nanti matematika sendiri mencakup 2 subtes, yaitu yang penalaran umum dan penilaian kuantitatif. Nah, untuk tahun 2021 penalaran umumnya ada 5 soal, sedangkan penilaian kuantitatifnya ada 14 soal ya. Nah, tapi untuk penilaian kuantitatif yang mau saya bahas hanya 5, penalaran umum 5. Nah, ini pertama yang mau kita bahas yaitu penalaran umum. Nomor 1, nah ini dari salah satu yang mengikuti ujian ya. Makanya ada ini. Nah, nanti bentuk kalian tes UTBK seperti ini ya, tampilan CBT. Di sini nanti ada nomor biru artinya sudah dijawab, putih belum dijawab gitu. Terus nanti ada warna lain, itu nanti untuk ragu-ragu. Pertama, nomor 1, sepertinya sudah pernah saya bahas atau belum, saya lupa. Yang ini kita lihat dari data, apel itu 36, 37, 40, 41, 42, selalu naik ya. Jeruk 27, 40, 33, 33, 27. Nah, ini bisa naik, terus turun, terus tetap, terus turun lagi. Yang mangga turun, tetap turun. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan harga 3 jenis buah pada bulan Juni? Ini kan Mei ini, habis itu kan Juni. Kita mau lihat hasilnya ya. Oke, harga buah apel lebih mahal daripada bulan sebelumnya. Apel, lihat apel. 36, 37, 40, 41, 42. Ini tuh naik terus nih, selisihnya selalu naik ya, selalu berselisih nih. Maka dapat dipastikan juga bulan Juni pasti juga naik. Gitu ya. Ini juga naik lah. Harusnya kalau nggak 43 ya bisa lebih karena di sini polanya selalu naik nih. Ini kita cek dulu. Jawabannya benar. Yang B, harga buah mangga lebih murah daripada buah jeruk. Harga buah mangga. Lihat mangga. Mangga lebih murah daripada jeruk-jeruk yang sini. Di bulan Januari, buah mangga lebih mahal, lebih murah, lebih murah, lebih murah, lebih murah. Nah ini, karena di jeruk itu polanya tidak jelas ya, karena bisa naik, bisa turun, bisa tetap, bisa turun lagi. Nah, di sini juga nggak jelas jeruknya. Mangga juga nggak jelas ini, bisa turun, oh ya turun terus ya. Tapi karena jeruknya tidak jelas, maka yang hubungannya sama jeruk ini tidak bisa dipastikan nih. Nomor 2 salah, nomor C juga salah karena jeruknya nggak pasti. Ini D juga salah. Nah, yang E, harga buah mangga sama dengan bulan sebelumnya. Mangga sama dengan bulan sebelumnya. Lihat, 30, 27. Turun ya. 25 ke 25 tetap. 20 apakah selalu ke 20 juga? Belum tentu. Lah ini aja ada riwayat dia turun 3 loh. Belum tentu juga ya. Maka benar jawabannya yang A. Gitu. Oke, saya ulangi. Kenapa B, C, D otomatis salah? Karena di sini ada kata-kata jeruk. Kenapa jeruk pasti salah? Karena jeruk itu nggak jelas, bisa naik, bisa turun. Ini ke sini naik, ini ke sini turun. Terus tetap turun lagi, bisa jadi naik lagi, bisa jadi turun lagi gitu ya. Karena nggak jelas, maka untuk jeruk tidak bisa ditentukan. Nomor 2. Rata-rata harga cat dinding adalah 30.000 per meter kuadrat. Pada kondisi manakah pembelian cat dinding menghabiskan biaya paling kecil? Karena bahasannya kuadrat, maka pasti ini yang kita cari luas ya. Oke. Lihat opsi A. Karena paling kecil, maka luasnya yang paling kecil. A. 4 ruangan yang luas dindingnya masing-masing 20 meter kuadrat. Oh, udah diketahui luasnya. 4 ruangan tinggal kita kalikan aja. 4 kali 20 sama dengan 80.
4 ruangan dengan masing-masing 10, berarti 4 kali 10, 40. 3 ruangan yang luasnya 20, 3 kali 20 sama dengan 60. 3 ruangan yang luas dindingnya masing-masing 10, 3 kali 10, 30. 2 ruangan jadinya 2 kali 20, 40. Karena maunya biaya paling kecil, berarti luasnya juga yang paling kecil. Jawabannya yang do. Kelulusan anggota pramuka dalam ujian syarat kecakapan umum ditentukan oleh banyaknya syarat kecakapan dan keaktifan mengikuti latihan pramuka. Pada kondisi manakah seorang anggota pramuka memiliki peluang paling kecil untuk lulus ujian syarat kecakapan? Ya, dia kelulusan anggotanya itu ditentukan oleh banyaknya syarat kecakapan dan keaktifan. Banyaknya ya, berarti lebih banyak, lebih gede peluang lulusnya. Kita bisa lihat di sini 30, 24, 30, 16, 20, 24, 20, 16, 15, 24. Kita total aja sih kalau ini, di total aja ya. 30 tambah 24 berapa? 54. 30 tambah 16, 46. 20 tambah 24, 44. 20 tambah 16, 36. 15 tambah 24, 39. Maka yang paling kecil lulusnya adalah yang jumlahnya paling kecil. Maka jawabannya yang do. Terdapat 2 kelompok bilangan, yaitu kelompok S dan kelompok T. Setiap kelompok terdiri atas 6 bilangan. Ada 6 bilangan. Kelompok S memiliki rata-rata bilangan lebih kecil daripada kelompok T. Nah, ini kita bahasannya rata-rata nih. Lebih kecil dari kelompok T. Misal nih, kelompok S saya anggap aja rata-ratanya sama dengan 5. Ini cuma misal ya. Terserah kalian mau buat angkanya berapapun. Ini yang S. Terus yang T-nya lebih gede kan? Saya buat aja 6, selisihnya 1 aja. Biar gak usah ribet ya. Kemudian, manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan rata-rata bilangan pada kedua kelompok menjadi paling kecil? Oke. Yang A, menambahkan 2 bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok S dan mengurangi 2 bilangan yang nilainya lebih kecil daripada rata-rata kelompok T. Mengurangi 2 bilangan yang nilainya lebih kecil. Ini menambahkan 2 bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok S. Kita buat aja. Misalkan nih, kan tadi 6 bilangan. Menambahkan 2 bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok S. 2 bilangan itu misalkan karena rata-ratanya S5, saya buat 6 sama 6 aja nih. Gitu. Terus mengurangi 2 bilangan yang nilainya lebih kecil daripada rata-rata kelompok T. 2 bilangannya karena lebih kecil dari 6, saya buat 5 aja ya. Nah, ini kan karena ada 6 bilangan, rata-rata S-nya 5, 5 kali 6 itu totalnya yang S itu harusnya 30. Rata-rata totalnya yang T itu 6 kali 6, 30. Yang pertama, 2 bilangannya 6 sama 6 nih. Ini kan dia lebih besar dari 5. Saya buat aja 6 sama 6 ya, biar gampang gitu. Ya, 6 tambah 6 itu 12. Berarti S-nya itu 30 kurangi 12 berapa? 30 kurangi 12. Menambahkan ditambah 12. Menambahkan ya. Dibagi dari 6 ketambahan 2 bilangan 8 dong. Jadinya 42 per 8 ya. Sama dengan 5,25. Terus kalau yang ini mengurangi 5 tambah 5, 10. 36 kurangi 10 berapa? 26. 26 dari 6 dibagi 4. Kenapa 4? Karena dari 6 bilangan berkurang 2. 26 bagi 4 berapa? 6,5 gitu ya. Oke. Selisihnya berarti 0,25.
Oke. Terus yang B, menambahkan dua bilangan yang nilainya lebih besar sama kayak tadi, berarti rata-ratanya yang S itu 6,25. Nah, tapi yang T mengurangi dua bilangan yang nilainya lebih besar. Kalau 6 berarti saya anggap aja 7 sama 7 ya. Mengurangi dari 36, kurangi 14, dibagi 4. 14-nya dari 7 tambah 7. 4-nya karena ada 6 dikurangi 2. 36 kurangi 14 berapa? 2, 2. Jadi 4. Sama dengan 5,5. Oke. Manakah perubahan ini menyebabkan perbedaan? Oke, ini rata-ratanya berapa nih? 6,25 sama 5,5 itu 0,75 ya selisihnya. Ya udah otomatis B salah karena kita butuhnya yang paling kecil. Menukar dua bilangan yang nilainya paling besar di kelompok S dengan dua bilangan yang nilainya paling kecil di kelompok T. Oke, kalau ini dua bilangan yang nilainya paling besar di kelompok S. 30, misalin saya buat dia datanya tuh 6, kan rata-ratanya 5. 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang T-nya itu 6, 6, 6. Gini. Iya sih. Tapi kalau menurut saya nanti kalau C pun tetap hasilnya mungkin selisihnya nggak terlalu banyak sih. Tapi coba aja ya. Oke, misalkan nih saya buat ininya 4, 4, 5, 5, 6, 6. Oke, terus di kelompok T saya buat 5, 5, 6, 6, 7, 7. Oke. Berarti 5-nya saya pindah ke sini, 6-6-nya saya pindah ke sini. Karena yang paling gede di sini pindah ke sini, paling kecil pindah ke sini ya. Oke, 44, 55, 55. Nanti S-nya berubah jadi ini yang opsi C. 44, 55, 55. Yang T 6, 55, 66, 66, 77. Oke, gini ya. Ini berarti kalau dijumlah 10 tambah 10, 20, 28 dibagi 6. 28 bagi 6 itu berapa yuk? 6 kali 5 belum nyampe. Berarti 4 ya. 4 itu 24. 4 itu 4,75. Terus yang ini 6,5. Selisihnya gede banget nih. Jadi gede ya. Maka kita nggak mungkin. Dan C, mengurangi dua bilangan yang nilainya paling besar dari kelompok S. Mengurangi dua bilangan yang nilainya paling besar dari kelompok S. Misalin ini, namanya saya hilangkan. Berarti 4455 rata-ratanya berapa? 4,5 ya? 4,5. Ini juga gede. Mengurangi dua bilangan yang nilai paling kecil di kelompok T juga gede. Selisihnya gede. Maka perubahan yang paling kecil yang A. Gitu ya. Oke, terus kita nomor 5. Dalam perkembangan manusia, bayi berusia 0-3 bulan menghabiskan waktu tidur lebih lama daripada bayi usia lain. Makin banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur, makin optimal pertumbuhan sel di dalam tubuh. Manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari banyaknya waktu yang dihabiskan oleh bayi untuk tidur? Bayi yang sedang sakit, di sini nggak ada kata-kata sakit. Orang tua berusaha memastikan kenyamanan lingkungan pada saat bayi tidur, benar nggak? Kan kalau misalkan bayi kan di sini tuh harus tidurnya banyak gitu, harus lama gitu, dan agar pertumbuhannya optimal, maka orang tua pasti berusaha ya memastikan kenyamanan. Kita skip dulu B. Coba yang C, pertumbuhan dan perkembangan terjadi lebih cepat pada usia bayi, belum tentu, karena di sini nggak bilang paling optimal. Bayi lebih mudah menangis
Belum juga, di sini nggak bilang kayak gitu. Bayi perlu dibiasakan tidur pada jam-jam tertentu, di sini juga tidak, pokoknya tidurnya lebih lama. Maka yang menurut saya benar adalah yang C. Untuk yang video keduanya tentang penilaian kuantitatif ya.